Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran adalah sedini mungkin dan tidak ada kata terlambat untuk memulainya, bahkan hingga akhir hayat. Menghafal Al-Quran sangatlah penting karena akan menjadi lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang harus memanfaatkan waktu mudanya untuk menghafal Al-Quran dan jangan pernah menunda-nunda. Sependek apapun waktu yang kita miliki, semestinya kita gunakan untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dapat menjadikan hidup lebih baik dan berharga. Tidak harus menjadi penghafal profesional. Karena siapapun bisa menghafal Al-Quran, tetapi tidak semua bisa menjadi penghafal profesional. Jangan pernah mengatakan tidak untuk menghafal Al-Quran, karena generasi Islam terdahulu mampu menciptakan peradaban maju karena interaksi mereka dengan Al-Quran. Pemimpin yang hafal Al-Quran tentu berbeda dengan yang tidak hafal. Pemimpin yang hafal Al-Quran tidak akan korupsi, kecuali hafalannya tidak lancar atau tidak ikhlas. Para sahabat menghafal Al-Quran dengan lambat, seperti Umar bin Khattab yang menghafal surat Al-Baqarah selama 12 tahun, dan anaknya Abdullah bin Umar selama 8 tahun. Mereka menghafal sedikit demi sedikit dan mengamalkannya sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya. Sahabat senior Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu sulit tetapi mudah diamalkan. Sedangkan generasi setelah mereka mudah menghafal tetapi sulit mengamalkan. Hafalan Al-Quran yang cepat tidak menjamin seseorang akan selalu mengamalkannya. Hal ini menjadi penyebab kemunduran umat Islam setelah generasi pertama. Ibnu Mas'ud mengingatkan agar kualitas hafalan Al-Quran sejalan dengan perjalanan hidup. Bukan hanya sekedar senang dengan hafalan yang bagus dan cepat. Kehormatan penghafal Al-Quran bukan terletak pada hafalannya, melainkan pada kualitas hidup dan peradabannya. Setiap bagian dari waktu siang dan malam mendukung proses menghafal Al-Quran. Tetapi terkadang kondisi penghafalnya sendiri yang kurang mendukung. Allah menjadikan siang dan malam silih berganti agar manusia berkejaran membaca dan menghafal Al-Quran di waktu-waktu itu. Surah Al-Furqan identik dengan Al-Quran karena salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan dan setiap ayatnya berkaitan dengan Al-Quran. Umar bin Khattab pernah tertinggal membaca Al-Quran di malam hari. Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa bacaan Al-Quran yang tertinggal di malam hari dapat dikerjakan di waktu siang. Waktu menghafal Al-Quran harus diatur secara ideal sesuai dengan kesibukan. Buat target sesuai kemampuan dan perkirakan seberapa banyak hafalan yang harus ditambah setiap hari agar khatam sesuai target. Orang yang tidak punya waktu bisa memanfaatkan waktu yang ada, baik siang maupun malam. Semua waktu itu luas dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan asalkan tidak ada yang menunda. Allah tidak membebani hambanya dengan pekerjaan di luar kemampuannya. Tetapi jika kita menunda, kita harus mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus di waktu berikutnya. Karena setiap waktu memiliki jatah kerjanya sendiri. Waktu terbaik menghafal Al-Quran adalah kapan saja, asalkan kita siap. Penghafal Al-Quran harus memanfaatkan waktu panjang, yaitu waktu antara subuh dan zuhur dan waktu antara isya dan subuh. Jangan menunggu mood, karena mood tidak selalu ada. Usahakan bangun malam secara rutin setiap hari dan manfaatkan waktu sebelum dan sesudah sholat fardu. Orang yang tidak memiliki banyak waktu harus memanfaatkan waktu sempit, yaitu waktu di sela-sela kesibukan.
Setiap orang pasti memiliki waktu luang di tengah kesibukannya, seperti saat perjalanan ke kampus atau ke kantor. Waktu sempit ini dapat digunakan untuk menghafal Al-Quran, sehingga aktivitas kuliah dan bekerja menjadi lebih berkualitas. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya, dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.